Selamat pagi Sobat Borang di Indonesia. Sampai berjumpa kembali dengan channel saya Sobat Borang. Pada kesempatan kali ini saya akan share kenapa orang Indonesia ditolak buyer luar negeri. Inilah sebabnya. Sobat Borang sekalian, beberapa faktor kenapa ekspor produk orang Indonesia turun dikarenakan beberapa pengiriman di reject oleh pembeli dan buyer tidak mau beli lagi dari Indonesia. Mari kita pelajari bersama. Permasalahannya adalah sebagai berikut. 1. Kualitas di bawah standar. Keinginan buyer yang dipengaruhi oleh kadar air yang masih tinggi, mencapai 13-15%. Kadar air tinggi yang mengakibatkan chip orang dari Indonesia berjamur di dalam perjalanan sehingga di-reject oleh buyer. Akibatnya, buyer tidak mau beli lagi dari Indonesia dan beralih ke negara lain. Sobat Borang sekalian, faktor supply yang tidak bisa dipenuhi atau tidak memenuhi demand rutin setiap bulan dalam jangka waktu setahun penuh. 3. Faktor kualitas yang disebabkan karena masih banyaknya supplier dari Indonesia yang masih menggunakan sinar matahari sebagai proses pengeringan yang tidak bisa memenuhi standar moisture content atau standar kadar air yaitu maksimum 12%. Mereka tidak melakukan quality control dengan baik. 4. Pelaku ekspor ataupun eksportir belum melakukan pengontrolan kualitas yang memadai. Mereka seharusnya memiliki alat pengering yang mana jika ada yang di atas standar maka mereka melakukan reconditioning supaya bisa mencapai standar 12%. Sobat Borang di seluruh Indonesia, pihak karantina juga belum melaksanakan tugasnya dengan seksama, termasuk mengontrol dan mengawasi kualitasnya. 6. Pelaku ekspor tidak boleh memanfaatkan kelebihan kadar air chip orang sebagai nilai tambah dalam berat barangnya karena hal ini adalah sangat merugikan semua pihak dari hulu ke hilir. 7. Masih banyak pemasok yang masih menggunakan matahari sebagai alat pengering, bahkan belum tahu bahwa air hujan adalah merupakan faktor utama tumbuhnya jamur karena mengandung asam dan menimbulkan spora tumbuh yang dipersubur oleh kelembapan yang tinggi. Sobat Borang sekalian, nomor 8, kurangnya pengetahuan bahwa air hujan dalam faktor utama tumbuhnya spora berkembang biak pada chip orang yang kadar airnya masih tinggi. 9. Kurun waktu yang terlalu lama setelah perajangan dilakukan juga sangat berpengaruh terhadap kualitas chip orang karena dalam jangka waktu 2 kali 24 jam rajangan porang akan timbul blue stain atau proses perubahan warna menjadi kebiru-biruan atau kehitaman yang mempengaruhi kualitas glukomanan yang terkandung dalam umbi porang tersebut.
sobat porang di seluruh Indonesia. Yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana caranya untuk mengembalikan kepercayaan buyer dari luar negeri untuk kembali membeli porang dari Indonesia, walaupun perlu proses yang panjang. Nah, menjaga kualitas adalah sangat penting untuk kita semua. Semoga problema ekspor porang tersebut menjadi PR bagi semua unsur yang berhubungan dengan industri porang, termasuk kita semua. Mohon masukan dari rekan-rekan supaya industri porang di Indonesia berjaya. Silahkan bantu kami untuk subscribe, like, komen, dan share ke link Anda semua, sehingga kami bisa terus membantu Anda untuk selalu memberikan informasi penting tentang perkembangan industri porang di seluruh Indonesia.